Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua bersama gua Ramadan Surinur dan juga sama teman-teman gua yang di video sebelumnya sudah berbagi cerita informasi tentang perkuliahan mereka di bidang ilmu pertelevisian, film, penyutradaraan dan lain-lain. Ada Mas Praba, dia dari ISI Jogja. Ada Mbak Dina juga, dia dari ISI Padang ya. Ada juga Mas Gifar, sama-sama dari ISI Jogja juga sama kayak Mas Praba. Nah, oke. Sekarang ini berarti kan teman-teman udah kerja dong ya. Udah kerja, karena gue bocorin aja deh. Teman-teman ini kebetulan satu kantor sama gue sih di salah satu perusahaan TV nasional. Dan mereka semua sekarang menjadi seorang editor, walaupun background mereka tuh beda-beda ya. Ada di mayornya apa, kayak Praba mayornya kemarin tuh sound design ya. Sound design. Kayak lo kemarin mayornya editing dan lo pas ya sesuai dengan minat dan perkuliahan yang dijalanin di akhir semester misalkan kayak gitu. Kalau lo juga sutradara, tapi jadi editor. Good juga sih. Jadi ketika lo menyutradarai sebuah adegan atau film, lo udah kebayang nih editingnya bakal kayak apa. Karena kan sebenarnya ini batu loncatan sih. Oh gitu. Oke. Jadi gue tetap tujuan akhir gue tetap pengen jadi sutradara. Oke. Cuman untuk menjadi sutradara itu kan kita mesti punya banyak pengalaman kan. Jam terbang lah ya. Dan nggak cuman satu atau dua bidang sih. Jadi kayaknya hampir semua harus gue kuasain gitu agar gue juga tahu apa sih kru gue tuh kerjanya kayak gimana, kayak gitu gue mesti tahu gitu. Dan gue udah mulai nyicil sih emang dari dulu. Gue pengen coba-coba jadi kameramen, coba jadi editor, coba bantuin Praba dulu ngeson gitu. Ya semata-mata untuk tahu supaya jadi sutradara yang benar tuh gimana. Jadi memang ya namanya di film, namanya di pertelevisian atau nggak di jurnalis, everything yang berbau dengan digital lah kayak kamera, audio, kan ketemunya pasti hardware juga mungkin masih ada, software juga masih ada. Emang harus tahu lah ya, karena rules-nya akan ketemu terus tuh. Iya. Gitu. Nah, jadi memang ya keren sih ya. Karena kan nggak semua bidang di bidang perkuliahan bisa di rules yang sama. Kayak misalkan accounting ya, lo ketemunya dengan angka terus gitu kan. Notabene nggak juga sih di perusahaan televisi pun atau di PH pun tetap ada runner atau ada teman-teman budgeting gitu. Tapi seenggaknya di dunia pertelevisian ini, perfilman lebih berwarna lah, karena lo kan ketemu banyak orang juga, lo kan ketemu sesuatu yang baru, terus juga ya itu tadi gitu, ilmunya akan nambah terus ya ketika lo menemukan gue mau jadi sutradara nih, tapi gue harus tau editing juga dong, ngeditnya pakai apa, wah megang kamera juga kayak apa ya, pasti kan ini juga editor nih kan, lo kan pasti tahu kan, oh ini kamera settingannya kurang nih, belum full HD, jadi kalau gue mau slow mo frame per secondnya kurang gitu, harus 60 atau 60 up. Iya sih kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang mau cari kuliah kayak di Jogja, ya salah satu pilihannya ISI Jogja ya. Lagi-lagi gue bukan gimana-gimana, karena kebetulan aja teman-teman gue ini mereka di dunia yang sama, di perkuliahan yang sama. Gak ada salahnya gue coba berbagi informasi dari mereka untuk teman-teman yang nonton. Dan mudah-mudahan sih informasinya bisa teman-teman serap, terus bisa searching juga ya untuk cari informasi terbaru. Ada apa sekarang di ISI Jogja, ada apa sekarang di ISI Padang. Tentunya dengan begitu banyak cobaan di tahun ini ya, karena ekonomi juga agak drop juga. Bukan gua ngomong sok berat, karena memang di tempat kita pun ya banyak ada kisah sedih lah gitu, kita harus kehilangan teman dan partner kerja. Tapi ya udahlah, itu udah bagian dari semua bisnis, pasti akan ada yang terkalahkan gitu kan. Industri nggak, pertelevisian nggak, retail pasti semua ada, perbankan pun itu ngaruh karena kredit macetnya banyak. Nah terus teman-teman gini, ekspektasi lo ketika sudah lulus dari kampus, berarti kan lo harus punya lo harus punya sesuatu yang memang dari hasil perkuliahan lo tuh berpengaruh gitu.
Kayak misalkan ya lo sekarang ada di dunia broadcasting gitu kan, notabene sejalur lah ya, kalau gue bilang gue tarik garis benangnya sejalur lah sebenarnya sama program, walaupun memang mayor tadi fokus yang teman-teman berbeda dengan pekerjaan yang sekarang agak unik sih. Nah teman-teman jadi gitu, dengan titel mereka tuh di belakang namanya apa? SSN ya, S-nya besar, titik, S kecil, S gede juga. Oh S gede juga ya? N-nya yang S kecil. gede, N kecil. Dan gua sangat norak sih, gua baru tahu juga ternyata ada titel S titik SN. Sedikit informasi juga, gua bukan titel sih kalau gua, di belakang nama gua, emang nama gua Ramadan SN. Singkatan ya? Singkatan namanya ya? Singkatan nama Bukan gua. titel nama. Bukan titel. seni ya. Iya, jujur sih gue emang baru tahu, dan emang gue terakhir bukan dari lulusan broadcast, jadi gue agak nggak tahu sama titel-titel teman-teman di broadcast gitu, di dunia perfilman atau dari kampus yang emang melahirkan wisatawan muda lulusan bidang kesenian gitu. Gue agak kaget sih, ternyata keren ya SSN. Gue jarang soalnya dapat undangan pernikahan gitu kan, title-nya SSN. Mudah-mudahan teman-teman semua setelah ini ada yang komen nanya jomblo atau enggak, nanti bakal publish Instagram mereka, kalau boleh gue sisipin juga tuh nomor telepon. Nanti DM dulu ya kali ya? Iya, Ya DM gini dulu. aja ya? Enggak. Oh enggak, Tapi satu loh, Dua boleh dua. buat dapetin titel SSN itu gua kasih Apa tuh? kasih Jangan. tahu cerita. Oh iya benar. Boleh. Sedikit Jangan, cerita jangan. ya. Buat dapetin titel SSN itu agak sedikit berat sih sebenarnya. Oh ya? Beratnya itu karena tadinya kita mau dibikin D4 ya, tanpa titel ada isu. SSN. Ini Tapi- bukan satu. Regulasi saat itu ya tapi ya. Ada isu. Ada isu begitu. Kelebihannya kalau dari D4 itu kan kita hanya perlu menciptakan, Iya, menciptakan bikin karya karena kita nggak. nggak perlu nulis. Nah terus kalau misalnya kita tetap mau dapetin titel SSN itu, jadi kita tuh TA-nya jadi kayak dua. Oh. Yang pertama kita berkarya, yang kedua kita tetap tanggung jawab dengan skripsi itu, dan itu dua-duanya tuh harus berkaitan gitu. Jadi kayak misalnya contoh TA gua aja gitu, misalnya kan penyutradaraan itu gua harus ada konsepnya, harus ada landasan teorinya yang kita tuangin di film itu tuh kayak gimana. Jadi Ada direct tertentu ya. jadi harus pakai teori-teori tertentu buat ngebikin film itu. Jadi film yang kita hasilkan tuh bukan cuman asal bikin kayak gitu, tapi semua itu ada Soft skill, ada skill yang Landasannya ada lah. landasannya, ada gitu. reason. Dan nggak Nggak mudah main-main juga gitu. Heeh. Iya sih, karena lu harus by apa ya? Maksudnya pakem lah gitu. Iya. Dan itu salah satu buat jurusan kita ini tuh lulusnya lama. Jurusan kita ini tuh lulusnya lama. Jurusan kita ini tuh lulusnya lama. Oh Itu juga. iya.